Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asy Ramdhani, NIM 181318 akan sedikit memaparkan mengenai alasan kenapa untuk belajar sejarah kontemporer yang saya peroleh dari beberapa sumber, dan saya ringkas terdiri dari 4 poin alasan kenapa perlu untuk belajar sejarah kontemporer. Yang pertama, untuk menambah wawasan khasanah sejarah. Karena khasanah sejarah bagi kita, tentunya mahasiswa, sejarah itu sangat kompleks karena sejarah itu dapat dilihat dari aspek politik, sosial, maupun budaya. Jadi, apabila kita mempelajari sejarah kontemporer ini, tentunya dapat menambah khasanah wawasan kesejarahan kita. Terus yang kedua, dapat menambulkan keterampilan kritis karena kita sebagai mahasiswa, dalam menempuh pendidikan kita kita telah diajari terkait dengan bagaimana metode-metode dalam mengungkap suatu sejarah. Apabila kita melakukan penelitian terhadap suatu sejarah, kita akan melakukan studi yang bersifat empiris dan objektif sehingga dapat diterima nalar sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Terus yang ketiga, dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Hal ini dapat terjadi karena kita yang telah belajar sejarah, khususnya sejarah kontemporer, yang masih kita dapat rasakan dampaknya hingga saat ini. Kita dapat mengetahui bagaimana para pejuang yang telah berjuang pada zaman dahulu, khususnya 1945, bagaimana mereka berperang, bagaimana mereka mengorbankan jiwa dan raganya. Ini dapat menjadi suri tauladan bagi kita, sehingga generasi sekarang dan untuk masa depan nantinya dapat berguna sebagai ibrah dan kita contoh segala perilaku yang baik-baik, khususnya dalam rasa nasionalisme. Terus yang keempat, sejarah dapat membantu kita memahami orang karena dalam memahami orang tentunya sangat berkaitan dengan sejarah bagaimana yang telah mereka lalui. Contohnya di Indonesia pada 1965, yang paling ramai adalah gerak G, peristiwa G30 SPKI. Orang lain, karena adanya peristiwa tersebut, Indonesia sangat anti terhadap komunisme. Oleh karena itu, orang luar pasti akan memahami kita, masyarakat yang garis keras, sangat menentang adanya komunisme. Nah, contohnya di sejarah kontemporer ini, di Indonesia contohnya tadi gerakan G30 SPKI yang dampaknya hingga sekarang dapat kita rasakan bahwasanya masyarakat Indonesia sangat menentang segala bentuk hal-hal yang berbau dengan komunisme. Terus yang apabila kita menilik di luar Indonesia banyak sekali. Contohnya yang saya ambil adalah tentang Vietnam. Contohnya peristiwa bergabungnya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara kalau nggak salah yang pro terhadap komunis, dan Selatan yang pro terhadap Amerika. Karena di Vietnam itu Amerika memberikan kebijakan untuk menarik seluruh armadanya dari Vietnam. Hal ini tentu menguntungkan Vietnam Utara yang dibantu oleh Cina menggempur habis-habisan Vietnam Selatan, sehingga dapat menimbulkan perjanjian hingga pada saat ini bergabungnya Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan mengapa perlu belajar sejarah kontemporer. Kesimpulannya, sejarah kontemporer ini sangat berkaitan dengan masa-masa sekarang. Dampaknya dapat kita rasakan hingga saat ini, karena kejadiannya memang tidak terlampau jauh dengan saat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya sejarah kontemporer ini batasnya perang dingin.
sekitar tahun 1945 sampai 1991. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebih saya mohon maaf. Bila itu fikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.